Baik, puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Kuat dan Teguhkanlah Hatimu. Kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Saya percaya kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai selesai. Ayat ini adalah ayat yang sudah kita sama-sama tahu, sering kita mendengarnya. Tetapi pagi ini yang Tuhan taruhkan di hati saya, bahwa kunci kemenangan dalam kehidupan kita, pemicu untuk kita mengalami segala keberhasilan, untuk kita mengalami segala janji-janji penyediaan yang Tuhan sediakan buat kita, bagaimana kita merebutnya, bagaimana kita mengalaminya terjadi nyata dalam hidup kita. Kuncinya adalah hati kita mesti teguh, hati kita mesti kuat. Pemicu mengalami kemenangan, keberhasilan adalah ini, ternyata cuma satu saja Tuhan minta. Hati kita mesti kuat, hati kita mesti teguh. Makanya Alkitab kasih pesan betapa pentingnya kita mesti jaga hati kita, saudara ya. Karena hati ini menjadi sumber kehidupan kita, penentu kemenangan buat masa depan kehidupan kita. Ayo sama-sama kita membaca ayatnya dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, saudara ya. Saya baca ayat 1 gitu ya, saudara 2 berganti-gantian, nanti ayat 9-nya sama-sama kita baca. Cukup panjang ayatnya ya. Saya baca ayat 1, Yosua pasal 1 ayat 1, begini kata firman Allah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Teruskan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ketiga saya baca. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat terus. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, saudara ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6 terus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 terus. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari ayat yang ke-9 sama-sama kita baca keras, 2 dan 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi dari awal saya ingin mendasari sebelum saya menyampaikan pengajaran firman Allah ini. Sesungguhnya inilah yang Tuhan taruhkan di hati saya. Dorongan Tuhan sangat kuat Tuhan taruh di hati saya untuk saya lepaskan pengajaran firman ini kepada saudara tentang hati yang kuat,
tentang hati yang teguh, yang menjadi pemicu, yang menjadi kunci kemenangan, keberhasilan dalam kita melewati hidup ini. Mungkin kita ada masalah, mungkin kita ada tantangan, justru ini yang Tuhan taruh di hati saya. Mungkin ada berapa banyak di antara saudara sedang menghadapi situasi yang sedang dihadapi oleh Yosua hari itu. Saya khusus bicara tentang Yosua, yang menurut saya situasinya beda-beda tipis, Betty gitu loh, dengan yang kita hadapi hari-hari ini. Oktober, November, Desember kita selesaikan tahun 2022. Masuk tahun 2023, menurut saya situasi kita, kondisi kita hampir sama. Beda tipis dengan yang Yosua hadapi. Seperti apa sih keadaan Yosua yang saya katakan hampir sama dengan situasi akhir tahun Oktober sampai Desember sampai tahun depan yang kita hadapi? Mari kita lihat di dalam ayat ini. Latar belakangnya kita ketemu di Yosua pasal 1 pada ayatnya yang ke-1. Mari kita coba sama-sama membaca ayat ini. Dari ayat ini saja kita tahu latar belakangnya Yosua. Mari kita baca ya. Yosua 1 ayat 1, 2 dan 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Saya sering mengajarkan Yosua pasal 1 ayat 1. Salah satunya saya pernah ajarkan kesetiaan Yosua sebagai abdi Allah. Berkat itu datang setelah pengabdian. Ada masih ingat pelajaran itu? Mengabdi dulu baru berkat datang. Berkat luar biasa datang setelah pengabdian. Jangan minta berkat dulu, jangan minta menang dulu, mengabdi dulu. Pagi ini pun saudara bangun pagi-pagi mencari Tuhan, itu bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Kita setia meskipun punya masalah, tetap cari Tuhan. Meskipun masalah belum menang, doa kita belum dijawab, tetap terutama nomor 1 dalam hidup kita. Aku tetap mencari Engkau Tuhan. Itu bicara pengabdian. Berkat itu nanti datang di depan setelah pengabdian. Nah, saya nggak bicara soal pengabdian, udah panjang lebar saya pernah ajarkan sama saudara. Ayat ini adalah Yosua 1 ayat 1, ini latar belakang Yosua. Hamba Tuhan yang bernama Musa. Siapa sih Musa? Seorang pemimpin besar, seorang pemimpin yang karismatik. Saya suka ngomong pakai bahasa begini, seorang pemimpin yang sakti mandraguna, yang punya tongkat sakti, itu mati dan digantikan sama Yosua. Dan menurut saya tidaklah mudah, tantangannya besar, menggantikan seorang pemimpin sebelumnya, pemimpin karismatik, pemimpin yang sangat dihormati, pemimpin yang besar, yang luar biasa. Ini yang digantikan seorang bernama Yosua. Tidak gampang. Musa itu punya tongkat sakti. Ya, kalau dia acungkan ke atas, langit jadi gelap gulita, hujan es turun. Dia sentuhkan di air, air jadi darah. Dia pukulkan di debu, debu berubah jadi nyamuk. Coba, hebat saudara ya. Musa itu seorang pemimpin besar karismatik yang disertai oleh Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ketika di padang gurun itu nggak ada air, itu gunung batu dipukul loh sama tongkatnya Musa. Itu memancar jadi mata air diminum untuk 3 juta orang. Sampai hari ini kalau Anda tur Holy Land, itu masih banyak yang namanya Wadi Musa. Wadi Musa, mata air yang dipukul sama tongkat Musa. Masih ada peninggalan hari ini yang menunjukkan orang ini hamba Allah bernama Musa disertai Tuhan dengan tanda heran, tanda ajaib. Bahkan laut merah, laut Teberau dipukul sama tongkat Musa, terbelah jadi 2. Pemimpin seperti ini saudara, yang digantikan oleh Musa, yang disertai Tuhan, yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Hamba Tuhan ini mati, semua Israel bergantung sama Musa. Gak ada air, Musa. Gak ada makan, Musa ini bagaimana? Hadapi tantangan sentralnya Musa. Rumah tangga mau hancur, kerjaan hancur, apa saja datangnya sama Musa. Musa jadi sentral, sekarang mati. Krisis bagi orang Israel, otomatis krisis juga bagi Yosua.
Dan di dalam ayat ini menarik, latar belakangnya kematian Musa, dan Tuhan katakan sekarang kamu yang bersiap Yosua menggantikan Musa. Dan saudara tahu dalam ayat ini yang dihadapi situasi oleh Yosua menurut saya beda-beda tipis dengan yang kita hadapi. Di depan Yosua dia mesti menyeberangi yang namanya sungai Yordan yang sedang meluap. Sungai Yordan yang lagi banjir. Menyeberangi itu butuh kuat iman yang teguh. Selain itu di depan masih banyak musuh-musuh dikalahkan. Ada suku-suku bangsa yang harus dikalahkan. Ada kota-kota besar yang mesti ditaklukkan. Ada raja-raja yang mesti diperangi dan dikalahkan. Ada suku bangsa, suku-suku bangsa. Ada kota-kota yang banyak, raja-raja yang mesti diperangi. Ada banyak masalah di depan, sama dengan kita. Yosua pun gak tahu keadaan di depan. Kondisi situasinya tidak menentu, samalah dengan kita. Bukankah Oktober, November, Desember sampai kita masuk tahun 2023 Januari, Februari terus maju ke depan sampai Desember selesai 2023 di depan kita. Situasinya, kondisinya masih sama, tidak menentu. Situasinya serba kita tidak tahu, serba bisa berubah gitu. Situasinya masih sukar, masih gelap dan masih sulit. Tapi percayalah, lewat ayat ini kita lihat, meskipun di depan ada masalah begitu banyak, tapi kita percaya ya, lewat kisah Yosua ini, Yosua itu berhasil merebut tanah Kanaan dan menduduki bersama dengan umat Israel. Artinya begini, tantangan pasti ada, kesulitan pasti ada. Mungkin pagi ini sementara kau ibadah, selalu saya katakan tidak kebetulan saudara bangun pagi saat ini ikut ibadah hari ini. Kalau situasimu seperti ini, percaya kalau Yosua pada akhirnya dia mengalami kemenangan, yakin ujung hidup saudara pun akan mengalami kemenangan yang besar. Dan kita belajar ya dari kisah ini, hamba Tuhan itu bisa mati namanya Musa. Musa itu dipakai Tuhan luar biasa, disertai tanda ajaib, tanda heran. Tapi selalu saya katakan hamba Tuhan itu bisa mati. Tapi lihat, pekerjaan Tuhan jalan terus. Rencana Tuhan tidak bisa dihentikan, jalan terus oleh keadaan. Sebab itu dengar baik-baik, ketika Tuhan pakai seseorang, pakai sesuatu, Tuhan gak pernah bergantung dengan seseorang itu. Gak pernah bergantung dan tidak pernah tergantung pada situasi tertentu itu, enggak. Makanya kalau hari ini kita ini bisa dipakai sama Tuhan, itu saatnya kita berkata terima kasih Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Tanpa Tuhan aku tidak ada apa-apanya, aku nothing, aku bukan siapa-siapa. Sebab ketika Tuhan pakai Musa, ternyata kita lihat Tuhan gak pernah bergantung sama Musa dan tidak pernah tergantung sama Musa. Makanya ketika Musa mati, rencana Allah abadi jalan terus. Tahukah saudara, selalu saya bilang sama saudara, Tuhan yang sama itu punya rencana besar sama kita. Dan rencana Tuhan itu gak pernah dihentikan, tidak pernah bisa berhenti. Siapapun, kekuatan apapun, ya, termasuk setan, termasuk dunia, termasuk masalah-masalah tantangan yang berat, tidak pernah siapapun atau apapun bisa menghentikan rencana Tuhan. Rencana Tuhan sama kita jalan terus. Ada tahu apa rencana Tuhan buat kita? Hari depan yang penuh pengharapan. Sudah tahu apa rencana Tuhan buat Anda dan saya? Hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Rencana itu tidak bisa dihentikan oleh apapun. Jadi kalau hari ini tantanganmu seperti Yosua, ada sungai Yordan, di depanmu ada suku-suku bangsa, ada kota-kota, ada raja-raja, orang-orang kuat yang menghalangi. Situasi yang berat, situasi yang sulit, saya mau katakan semua yang berat itu tidak bisa menghalangi yang namanya rencana Tuhan. Rencana Tuhan jalan terus. Makanya butuh hati yang kuat, hati yang teguh. Untuk apa? Mencapai, meraih rencana Tuhan itu. Saya tidak tahu situasi kehidupan seperti apa yang sedang Anda hadapi hari ini. Anda mungkin berkata, pendeta sih nggak tahu masalah saya. Masalah saya berat Pak Pendeta, lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. It's okay. Mungkin saya boleh nggak tahu beratnya masalah saudara. Gini loh, nggak penting masalah kita. Boleh saya ulang sekali lagi?
Gak penting semua masalah yang kita hadapi. Yang penting adalah kita percaya rencana Tuhan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu yang penting. Semua masalah kita berat Pak Pendeta, gak penting. Karena masalah itu akan kita bisa lewati. Dan masalah kita yang berat tidak bisa menghentikan kuasa Tuhan, rencananya bekerja dalam hidup kita. Yang penting apa? Percaya sama rencana Tuhan, yakin sama rencana Tuhan. Hari depan penuh pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu kurang lebih sedikit latar belakang daripada Yosua hari itu. Langkahnya berat, menggantikan pemimpin yang penuh kuasa diberikan sama Tuhan. Dan di depan ada banyak tantangan. Dia nggak tahu situasi ke depan seperti apa. Persislah, hampir sama dengan situasi keadaan kita. Masih tidak menentu, serba kita tidak tahu dan semua bisa berubah dan sukar diprediksi. Saya mau tanya, ada nggak orang di dunia ini bisa memberitahukan dengan pasti apa yang terjadi di depan kita? Tidak ada ahli ekonomi, dagang, pekerjaan yang bisa memprediksi pasti bagaimana dunia ekonomi. Bagaimana kesehatan manusia ke depan, tidak ada bisa prediksi dengan pasti. Itu situasi kita di Oktober, di November, di Desember sampai ke depan. Makanya tidak penting itu semua. Tahun boleh namanya apapun berganti tahun. Yang penting begini, aku percaya tahun 2022 sampai 2023 tahun tetap di mana Tuhan memberikan hari depan penuh pengharapan buat hidup saya. Karena apa? Rencana Tuhan yang satu ini harus kita yakini. Gak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan. Mari kita lihat pada ayat yang kedua. Yosua pasal 1 ayat 2. Pertanyaannya begini. Kenapa harus Yosua yang dipilih sama Tuhan memimpin Israel menggantikan Musa? Kan ada banyak orang yang lain. Kenapa kesempatan yang luar biasa menggantikan Musa diberikannya, dipercayakannya sama Yosua? Kenapa bukan kepada Kaleb? Atau kenapa bukan kepada orang-orang hebat yang lain? Kenapa Tuhan mesti pilih, diberikan, dipercayakan sama Yosua? Kenapa? Ayat 2 mengatakan, karena orang yang bernama Yosua itu punya kesiapan. Kesiapan itu penting. Pelajaran ini selalu saya ajarkan sama saudara. Ini pun saya munculkan kembali. Lihat, kalau boleh sama-sama kita baca deh Yosua 1 ayat kedua. Mari saudara kita lihat. Ayat yang kedua, 2 dan 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan frase kalimat ayat ini yang berkata begini, hambaku Musa telah mati Yosua. Tuhan ngomong sama Yosua, hei Yosua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu kata Tuhan. Sebab apa? Sebab begini, bersiaplah sekarang. Yang disuruh bersiap adalah Yosua. Kenapa Tuhan suruh Yosua bersiap? Karena Tuhan tahu orang ini yang bernama Yosua itu orang yang punya kesiapan diri. Tuhan itu tidak mempercayakan atau memberikan sesuatu dari tangannya, kepercayaan kepada seseorang itu sembarangan. Dia hanya memberikan masa depan yang baik, memberikan sesuatu kepada orang-orang yang punya kesiapan diri. Ya, Tuhan tahu Yosua itu orang yang siap. Makanya saya pernah ajarkan, kalau Anda masih ingat, ini kalau orang dunia berkata, tapi itu betul ya, rumusan formulasi ini benar 100%. Alkitabiah, kalau kita lihat dari ayat ini 100% betul bahwa yang namanya kesuksesan, yang namanya keberhasilan itu adalah kesiapannya diri kita. Setiap hari kita siap, iman kita siap, rohani kita siap, doa kita siap, bahkan pengetahuan kita siap, keterampilan kita siap, hati kuat, hati teguh kita siap, semua kita siap. Kita nggak pernah leha-leha, santai-santai. Bagi kita tiap hari itu kesiapan. Coba Anda kerja hari ini, ada nggak punya kesiapan? Ada nggak mungkin berhasil? Satu hari ini ada keteteran.
Satu hari kita lewati 24 jam ini, Anda nggak punya kesiapan diri dengan Tuhan. Satu hari ini jadi hari yang amburadul. Jam-jam yang kita lewati jadi nggak karu-karuan. Semuanya lewat, semuanya pergi dari kita kesempatan. Kenapa? Kita nggak punya kesiapan diri. Dengan Tuhan nggak ada pendekatan diri. Kesuksesan itu adalah kesiapan diri kita. Iman kita siap, rohani kita siap, mentalitas kita mental yang siap. Tuhan tahu Yosua itu punya mental yang siap. Imannya, hatinya, rohaninya siap ini orang dibanding semua orang yang lain. Makanya dipercayakan dipilihnya Yosua, gak dipercayakan kepada yang lain. Kenapa sama Yosua? Rohaninya siap, imannya teguh siap. Ini orang gak mudah takut, gak khawatir, teguh. Bagaimana kalau pemimpin mentalnya gak siap? Penakut, bukan dipimpin Tuhan, dipimpin ketakutan. Hancurlah Israel. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Makanya rumusan ini betul 100%. Kesuksesan itu adalah kesiapan kita bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Selalu saya katakan, bagian Tuhan itu membuka pintu kesempatan, pintu berkat, membuka pintu mujizat, pintu pertolongan, pintu pemulihan. Itu bagian Tuhan. Yang kita nggak bisa, yang kita nggak mampu, itu bagian Tuhan. Membuka kesempatan pintu rejeki, membuka kesempatan job yang besar, itu bagian Tuhan. Siapa yang bisa datangkan berkat? Itu dari Tuhan kesempatan. Anda punya langganan kerja juga banyak, itu Tuhan yang kasih. Yang kirimkan berkat itu kesempatan dari Tuhan. Yang Tuhan buka pintunya buat kita, itu bagian Dia. Bagian kita apa? Bagian kita mempersiapkan diri kita dalam doa. Makanya saya ulang, kalau hari ini, hari Selasa ini yang Tuhan berikan untuk kita, kalau pagi-pagi kita nggak punya kesiapan diri dengan Tuhan, percayalah dengan saya katakan, hari yang kita lewati akan amburadul, gak karu-karuan. Karena Anda gak punya kesiapan. Coba ketika Anda bangun, datang sama Tuhan, siapkan rohani datang sama Tuhan. Hari ini, hari yang berkualitas. 24 jam di hari Selasa ini, hari yang luar biasa. Hari kemenangan, hari mujizat yang Tuhan beri buat kita. Bagian Tuhan memberikan pintu mujizat kok. Bagian kita siap. Ya, contoh di Alkitab, Daud dengan Goliat, dengan senjata ketapelnya. Ketika dia ketapel Goliat, kena jidatnya, dahinya langsung mati, dia roboh. Saya mau tanya, menurut Anda, apakah Daud bermain ketapel belajarnya baru tadi malam? Baru 1 bulan yang lalu? Saya pikir enggak. Mungkin sudah bertahun-tahun dia mempersiapkan diri. Tidak ada banyak orang di tempat yang sepi, hanya ada kambing domba 2-3 ekor. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorot lampu, nggak ada yang memuji dia. Persiapan itu masa tidak enak, nggak ada orang lihat. Orang mungkin tidak tahu persiapan doamu pagi ini. Orang tidak tahu kau sedang mencari Tuhan. Orang ngomongnya enak, oh, kamu enak ya diberkati. Padahal kita berjuang dengan Tuhan. Orang lain tidur, kita bangun. Orang lain sudah bikin ini, bikin itu. Kita berdiam diri di kaki Tuhan. Sepertinya berdiam diri 1 jam, 2 jam dengan Tuhan buang waktu. Itu bukan buang-buang waktu. Duduk diam di kaki Tuhan, itu butuh energi yang kuat. Orang 5 menit saja gak tahan kok. Baru duduk 5 menit doa, sudah gak kuat. Butuh energi kuat tuh, duduk diam di kaki Tuhan. Jangan disepelekan. Ya, berdua dengan Tuhan, intim dengan Tuhan itu butuh energi yang lebih ternyata. Secara rohani juga, secara fisik juga. Kita lihat Daud itu kenapa akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Saul saja nggak bisa kalahkan Goliat. Semua prajurit panglima yang hebat, pahlawan-pahlawan Israel nggak bisa kalahkan Goliat. Kok Daud bisa kalahkan Goliat? Sederhana jawabannya. Kenapa dia sukses? Kenapa dia bisa berkemenangan menjadi the rising star, bintang yang bersinar hari itu? Orang ini punya kesiapan. Saya mau katakan nonsen, mustahil orang sukses berhasil amburadul hidupnya, nggak punya persiapan. Selalu Tuhan itu nggak sembarangan. Tuhan memberikan berkatnya, Tuhan memberikan keberhasilan, kemenangannya kepada siapa? Kepada orang yang tahu mempersiapkan dirinya. Dia dikasih masa depan yang baik sama Tuhan. Yang sekarang mungkin masih ada masalah, yang di depan mata mungkin masih sulit. Daud belum jadi apa-apa loh. Masih gembala kambing domba, bajunya masih baju gembala, bawanya masih ketepel. Tapi karena kesiapan diri, semua orang yang punya persiapan diri dengan Tuhan pada waktunya. Persiapan diri apa saja?
Dengan Tuhan itu nomor satu ya. Doa itu nomor satu. Mentalitas iman dibangun nomor satu. Rohani itu terutama. Karena yang membuat kita naik bertahan di atas itu loh, rohani kita, karakter kita. Banyak orang karakternya gak siap, jatuh lagi gak pernah bangun lagi. Hati itu penting loh saudara ya. Dibarengi dengan kesiapan pengetahuan yang lain, keterampilan yang lain. Makanya dia selain siap dengan Tuhan, dia terampil memainkan ini. Bagian kita mempersiapkan diri, bagian Tuhan membuka pintu kesempatan. Hari itu Tuhan kasih kesempatan buat Daud untuk performance di depan banyak orang Israel. Dan dia menang. Langsung orang mengatakan Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Dulu orang tidak kenal Daud, sekarang orang kenal Daud. Siapa orang di Israel tidak kenal Daud? Tadinya tanpa wajah, orang tidak tahu dia. Sekarang lihat wajahnya, oh kamu Daud ya. Berubah loh saudara ya. Kenapa? Tuhan selalu memberikan kepada orang yang punya kesiapan itu namanya keberhasilan. Sama dengan Esther. Mungkin tidak usah dibaca ayatnya. Esther 2 ayat 17 ya, dia menjadi ratu di kerajaan Persia, kerajaan Ahasveros. Kenapa Esther jadi ratu? Punya kesiapan. Meskipun menghadap raja, kontes ratu kecantikan, mungkin 1 malam, tapi itu pun gak sampai 1 jam lengah-lengah. Tapi dia menang, persiapannya 1 tahun. Yang lain 1 hari. Perempuan-perempuan wanita yang lain cuma 1 bulan. Ini 1 tahun. Saya cuma mengangkat ini, cuma ada mesti tahu. Inilah kesiapan. Kerja harus punya kesiapan. Kalau Anda mau kerja hari ini, yang dipersiapkan apa saja. Ya, Anda mau hubungi siapa saja, siapkan, catat, ingat baik-baik apa yang Anda mau lakukan, siap. Karena ternyata Tuhan memberikan kemenangan, keberhasilan pada orang yang punya persiapan. Nah, Yosua di Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9 itu seorang yang punya kesiapan hati. Dari awal saya katakan, tentu saja bukan hati saja ya. Yosua itu keterampilan siap, pengetahuan siap. Dia ahli konselor, dia konselor yang baik. Dari mana kita tahu? Ya dia belajar dari Musa. Dari pagi sampai sore dia duduk di sampingnya Musa, dengerin orang dikonselingin sama Musa. Orang punya masalah rumah tangga, kerjaan hancur, segala macam masalah datang sama Musa, dikasih nasihat, dikasih solusi gini. Yosua dengerin, itu bertahun-tahun. Jadi pengetahuannya tinggi, ini pengetahuan tingkat dewa, profesor, doktor, meskipun gak sekolah tinggi, tapi pengetahuannya tinggi. Yosua keterampilannya tinggi. Di mana Musa ada, Yosua itu seorang yang memang siap hati juga, rendah hati, hati hamba yang mengabdi. Yosua ini kalau saya katakan hati yang rendah, berkat itu dari tempat yang tinggi ke tempat mengalir ke tempat yang rendah, itu ada pada Yosua. Tahukah saudara, Yosua itu adalah seorang abdi yang submit sama pemimpin leadernya. Musa itu kan the great leader, pemimpin besar yang mementori. Memang ya, untuk kita sukses, Anda mesti belajar dari orang yang lebih sukses dari kita, lebih besar dari kita, belajar dari dia. Saya sampai hari ini terus belajar. Jadi kalau Anda lihat saya bisa ngomong, bisa ngajar, itu saya nggak berhenti di sini. Saya belajar, saya melihat hamba-hamba Tuhan yang lain yang menurut saya ini cocok sama saya. Saya kagum bisa memberkati saya. Saya belajar dari hidupnya, dari khotbahnya dia, dari buku-buku yang dia tulis, dari kisah kesaksiannya bagaimana doa dengan Tuhan. Oh, saya pelajari. Ini sebagai bentuk kesiapan. Musa itu kenapa sukses? Dia punya kesiapan dengan Musa, dimentor sama the great leader, pemimpin besar. Saya tidak akan segan, bahkan saya rendahkan diri, saya minta didoakan sama orang-orang besar. Mau saya belajar dari tulisan orang besar. Makanya jangan heran, kadang-kadang ada kata-kata hamba Tuhan tertentu, kadang saya pilih, saya pakai. Karena memang saya belajar dari beliaunya begitu. Saya belajar, tukang belajar saya. Ya, ketika Musa ada di atas gunung Sinai, puasa tidak makan tidak minum 40 hari 40 malam. Anda tahu di mana Yosua? Yosua ada di bagian gunung itu, kita nggak tahu dia di mana. Tapi dia nggak pernah tinggalkan Musa. Dia ini adalah abdi bujang yang submit, bawahan yang submit dengan leader pemimpinnya. Tekun, taat, setia, dia nggak pernah tinggalkan. Itu Yosua, saudara. Kesiapan mentalitasnya luar biasa. Seorang yang bernama Yosua. Sampai kemudian kita masuk pada
kesiapan hati. Jadi keterampilan dia punya, pengetahuan oke, soal pengabdian jangan ditanya, semua siap, makanya dipilih orang. Jadi kalau bicara kesiapan luas, bukan cuma keterampilan saja, hati kita juga. Nah, di ayat Yosua 1 ayat 6 sampai 9, karena waktu gak usah dibaca. Tapi saya simpulkan saja. Yosua 1 ayat 6 sampai 9, 6, 7, 8, 9 itu 3 kali Tuhan berpesan kepada Yosua. Begitu dia jadi pemimpin menggantikan Musa, memimpin ada di tongkat komando di tangannya. Pesan pertama Tuhan buat Yosua lagi. Yosua 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. 3 kali 3 kata. Untuk hal yang sama, selalu saya bilang sama saudara, kalau dalam Alkitab Tuhan mengatakan perkara yang sama, hal yang sama sampai diulang 3 kali, berarti itu urgen, sesuatu yang sangat-sangat penting. Hal itu, pesan itu berarti itu pesan kunci, itu pesan yang terpenting buat Yosua. Pesannya apa yang terpenting? Itu kata kunci, kata pemicu untuk Yosua bersama Israel bisa menyeberangi Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan musuh-musuh sampai masuk di tanah Kanaan. Kenapa teguhkan, kuatkan hatimu? Kenapa Tuhan bukan berkata kuat dan teguhkanlah tentaramu atau kuatkan lenganmu? Saya percaya kalau Tuhan datang sama kita, misalnya contoh bawa meteran, bukan lengan kita yang diukur, bukan lingkar kepala kita diukur, lingkar hati kita diukur. Hati kita seperti apa? Siap gak hati kita? Karena Tuhan adalah melihat hati. Sebab itu Amsal 4 ayat yang ke-23. Coba sama-sama kita baca beberapa menit waktu yang ada dengan keras. 2 dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati mesti dijaga? Hati sumber kehidupan. Makanya pesan Tuhan berkata gini, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hatimu mesti teguh, hatimu mesti kuat. Kenapa? Di Kanaan itu banyak para raksasa. Pertempurannya, perangnya besar dan perangnya panjang. Masalahnya besar dan panjang yang dihadapi. Tidak mudah cepat selesai. Makanya hatimu mesti kuat, hatimu mesti teguh. Kalau saudara pagi ini menghadapi tantangan seperti Yosua, besar masalahmu, raksasa masalahmu, dan sudah lama panjang kau berperang dengan masalahmu, ujungnya saudara pasti menang. Pemicunya apa? Saudara harus punya kesiapan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang teguh, hati yang kuat. Sebab saya pernah sampaikan sama saudara tentang hukum peperangan di Israel. Kenapa sih Israel dalam setiap peperangan mereka kok mesti menang? Nah, ini kuncinya. Coba kita lihat, saya baca dengan cepat ya. Ulangan pasal 20 di ayat yang ke-8. Saya baca. Lagi para pengatur pasukan itu mau perang. Panglimanya ngatur pasukan, harus berbicara, panglimanya harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa yang takut dan lemah hati? Takut itu ternyata lemah hatinya. Jadi kalau orang hatinya kuat, hati teguh, berarti hati yang berani, hati yang gak cemas, hati yang gak khawatir. Nah, Tuhan mau kita punya kesiapan hati ini. Bukan hati yang takut, bukan hati yang lemah. Hati yang percaya sama Tuhan sepenuhnya. Ya, ia boleh pergi yang hati lemah, pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan ketularan. Ketularan jadi tawar seperti hatinya mereka. Kenapa orang tawar hati, hati yang lemah, hati yang penakut, hati mental yang gak siap, suruh pulang, gak boleh perang. Panglima datang, kamu takut, takut Panglima, pulang. Kamu takut, takut Panglima, pulang. Semua suruh pulang. Kenapa? Orang takut suruh pulang. Takut gak mungkin menang dalam peperangan. Hati lemah gak mungkin menang. Makanya kalau mau menang lawan masalah, hatimu mesti teguh, hatimu mesti kuat. Kuat dalam arti apa? Kuat percaya sama Tuhan, kuat yakin sama janji Tuhan. Masalah boleh ada, tapi aku tetap percaya bahwa hari depanku penuh dengan pengharapan. Masalah besar kita hadapi gak penting. Yang penting percaya dengan kuat, hati yang teguh, janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Yang penting percaya sama janji Tuhan. Masalah kita gak penting. Yang penting itu percaya. Kalau gak percaya dengan teguh, gak menang kita. Makanya yang takut gak mungkin menang. Kamu pulang. Dan bahaya kedua, orang yang takut itu menularkan tawar hati takutnya sama orang lain dengan mulutnya. Yang di sini keluar di mulut. Bahaya orang takut.
Makanya kalau Anda kumpul sama orang takut, lemah hati, jadi lemah hati juga saudara. Tadinya berani, jadi membeli. Contoh Gideon dengan 300 orang prajurit yang taat setia, yang hatinya kuat, berperang menang melawan 135.000 tentara Midian. Gak seimbang. Sebuah pertempuran yang besar, 300 melawan 135.000, jumlah yang besar, pertempuran yang besar, tapi menang loh. Kenapa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang ini? 300 itu angka ketaatan, kesetiaan. Hati yang kuat, hadapi jumlah yang besar, gak takut, tetap dengan Tuhan. Percayalah begini, ternyata kemenangan, kesuksesan, keberhasilan itu diberikan orang yang punya kesiapan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang dijaga teguh, hati yang tetap kuat. Tantangan boleh ada, hati gak boleh tawar. Seringkali kita melihat dengan mata kita, jadi kacau hati kita, pikiran kita. Kita berkata, aduh hancur aku, gagal aku, mati aku, gak mungkin menang aku. Buang itu sekarang. Masalah besar kita gak penting. Yang penting hati tetap dijaga, percaya, kuat, beriman kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan besarnya masalah di depan mata. Saya mau katakan, rencana Tuhan berkuasa. Rencana Tuhan gak ada yang bisa gagalkan. Kuasa Tuhan, rencana Tuhan jalan terus. Akan digenapi selama hatimu teguh kamu jaga. Tetap percaya pada rencana dan kuasa Tuhan. Doa saya, kiranya lewat pengajaran firman Allah ini, hidup kita bukan dipimpin ketakutan, hidup kita dipimpin oleh percaya dan iman hati yang teguh kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.